Engkau setia. Amin. Ku pegang janji-Mu, firman-Mu setia, terangi jalanku. Firman-Mu setia, terangi jalanku. Firman-Mu setia, terangi jalanku. Haleluya. Inilah merupakan janji kami. Kami mau setia di setiap jalan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, berkelimpahan, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap mendengar Engkau. Lawat setiap daripada anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, sehingga ibadah kami bukan ibadah biasa, tapi ibadah penuh dengan kuasa. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Umat yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Shalom. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kebaikan Tuhan, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang baik, amin. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan saya mau ajak kita sama-sama baca satu ayat. Kita baca dari Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20 dikatakan, maka ya, Lukas 15 ayat 20. Di situ dikatakan apa? Sama-sama kita baca. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Puji nama Tuhan. Kita tahu ayat ini, ya, ayat ini bicara mengenai ya, anak yang terhilang. Ya, saya percaya bahwa kita sudah pernah dengar cerita bagaimana si bungsu meminta haknya, kemudian setelah dia mendapat haknya, kemudian apa yang terjadi? Dia memboroskannya. Dia berhidup dengan berfoya-foya. Dia hidup di luar dari bapaknya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia jatuh miskin. Dia melarat, akhirnya cari kerja. Dan dia dapat kerja, mungkin bukan kerja yang paling bagus, mungkin kerja yang paling sangat terpuruk, yaitu apa yang terjadi? Dia menjadi penjaga babi. Saking, kalau Alkitab mengatakan di situ bahwa saking laparnya bahkan dia mau makan makanan babi. Kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan satu cerita pertobatan yang luar biasa. Dan saya mau katakan bahwa dari sekian banyak perumpamaan Tuhan Yesus, mungkin ini salah satu perumpamaan yang saya paling suka. Karena apa? Karena ini bicara mengenai hati Bapa. Sama-sama katakan hati Bapa. Jadi kita mau belajar sama-sama pada hari ini bagaimana sih sebenarnya hati Bapa. Bagaimana sebenarnya isi hatinya Bapa kepada kita. Yesus kemudian memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan ini ya merupakan satu, bisa kita katakan, perumpamaan yang Tuhan ingin mengungkapkan apa isi hatinya melalui perumpamaan ini. Kalau kita baca di sini dari Lukas 15 ayat 11, di situ dikatakan Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku sebagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya kekayaan di antara mereka. Kalau kita lihat, perhatikan yang pertama di sini, bagaimana
kurang ajarnya, ya. Bagaimana seorang bagaimana seorang anak bungsu yang meminta harta warisan di saat bapaknya belum meninggal. Kalau kita perhatikan di sini, dia meminta haknya, dia menuntut haknya, dan yang luar biasa lagi bahwa ayahnya menyetujui. Ya udah, ambil hakmu. Dia setujuin di sini. Kemudian ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya di antara mereka. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa anak bungsu ini merasa tidak bebas mungkin di rumah ayahnya. Dia merasa di rumah ayahnya, di rumah bapaknya banyak aturan. Dia ingin hidup bebas, lepas dari semua aturan yang dibuat oleh bapaknya. Kemudian apa yang terjadi setelah mendapat ayat 13? Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri jauh. Di sana ia boroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Jadi apa yang terjadi setelah anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya? Dia dapat tanah, dapat sawah, dapat apapun juga yang menjadi haknya. Biasanya untuk orang Yahudi, anak bungsu itu mungkin dapat sepertiga, anak sulung dapat 2/3. Sepertiga dari harta bapaknya dia habiskan, dia jual. Setelah dia jual, apa yang terjadi? Dia hidup foya-foya, dia minum, dia mabok, dia main perempuan, dia judi. Semua yang dia lakukan, semua aturan yang dilarang oleh bapaknya dia lakukan. Sekali lagi, setelah dia mendapat harta dari bapaknya, dia jual semua, dan apa yang dia lakukan? Dia mendapatkan kebebasan. Bayangkan, bapaknya saya percaya adalah orang kaya, dan sepertiga dari harta bapaknya dia jual. Habis dia jual, semuanya dia jual, tanahnya, apalagi mobil, rumah, kambing, domba, semuanya dia jual. Semuanya dia jual. Dan kemudian dia mulai mencapai kebebasan. Dia mabok, dia minum, dia hidup dengan foya-foya. Saya nggak tahu, banyak sekali saya melihat bahwa dia merasa selama ini hidup di rumah bapaknya begitu terikat. Dan dia menuntut kebebasan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ayat 14. Setelah semua hartanya habis, semuanya habis dikatakan di situ. Dia nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya kambing domba, nggak punya segala-galanya. Setelah semuanya habis di meja judi, mungkin timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ini kita lihat banyak anak-anak Tuhan yang kemudian dia mulai tinggalkan kekristenan, dia mulai tinggalkan gereja. Dia sudah bosan dengan aturan-aturan kekristenan, dan dia pengen hidup bebas. Akhirnya apa kita lihat di sini? Bagaimana si bungsu ini kemudiannya setelah mereka foya-foya, apa yang terjadi? Terjadi kelaparan. Ya, dan orang ini kemudian menjadi melarat. Si bungsu yang tadinya anak orang kaya, yang hidup dalam kelimpahan, menjadi melarat. Ayat 15. Lalu apa yang dikatakan? Karena dia sudah mulai melarat, dia pergi cari kerja, dan pada seorang majikan di negeri itu, dan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga jaga babi. Saya percaya karena si bungsu ini bukan orang yang punya well educated, mungkin dia bukan orang yang punya skill, sehingga pada saat dia bekerja dia tidak punya keahlian sama sekali. Dia tidak bisa survive. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena proses pendidikan di rumah bapaknya belum selesai. Dia sudah mulai tinggalkan. Dia mencari kebebasan. Setelah dia melarat, dia mencoba mencari kerja. Dia pikir gampang kali cari kerja.
Dia nggak punya skill, dia nggak punya keahlian, dia nggak punya pengetahuan, nggak punya graduate, nggak punya apa-apa. Kalaupun dia bisa menikmati kasih merupakan semua kemewahan dari orang tuanya, semuanya karena kasih anugerah, semua karena kasih karunia. Tapi setelah dia keluar dari rumah bapaknya, apa yang terjadi? Setelah dia melarat, dia mencari kerja, dan tidak ada orang yang mau terima dia. Gak ada orang yang mau terima dia. Sehingga akhirnya dia mengambil satu pekerjaan yang, maaf saya katakan, pekerjaan itu paling terhina, yaitu menjaga babi. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling terhina untuk orang Yahudi pada saat itu, karena harus bekerja yang paling bawah. Bukan hanya jorok, tapi ini benar-benar menghina. Ya, karena orang Yahudi tidak makan babi. Babi merupakan binatang apa? Najis. Dan dia harus menjaga, memelihara babi. Bahkan gajinya pun gak cukup sebagai penjaga babi. Gajinya gak cukup. Dan kalau kita lihat ayat 16-nya, apa yang dikatakan di situ? Ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Coba lihat, babi dipelihara, ada makanannya, ada ampas untuk babi. Dia karena laparnya makan ampas pun mau. Karena laparnya apa? Makan ampas juga mau. Bayangkan. Tapi walaupun dia pengen makan ampas, gak ada orang yang mau ngasih sama dia. Sedih banget. Benar-benar terpuruk, ruk gitu ya. Benar-benar hidupnya yang tadinya anak orang kaya, tadinya orang yang hidup dengan kasih anugerah. Semuanya punya rumah, punya ladang, punya kebun, punya pegawai. So, dia memiliki segala-galanya. Kemudian apa yang terjadi? Begitu dia keluar dari rumah bapaknya, apa terjadi? Dia jatuh miskin. Dia kelaparan. Ayat 17. Kemudian lalu ia menyadari keadaannya. Sama-sama katakan menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia mulai sadar. Dia melihat bagaimana orang-orang upahan, pegawai-pegawai bapaknya bisa hidup kenyang, digaji layak, dikasih akomodasi, dikasih segala-galanya. Saya, anak seorang bapak, hidupnya sengsara begini. Dia mulai sadar bahwa apa yang dia lakukan salah. Ya, ayat 18. Kemudian apa dikatakannya di situ? Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu orang upahan Bapa. Dan dia berpikir, aku harus bangkit, aku harus berjumpa dengan orang tua saya, karena saya sudah merasa berdosa. Bahkan dikatakan aku tidak layak lagi dijadikan anak Bapa. Bahkan kalau saya bilang, kalau saya kembali ke, dia berpikir kalau saya kembali ke rumah bapakku, saya jadi pelayan pun juga saya mau. Karena pelayan di rumah bapakku, orang upahannya gemuk-gemuk, nggak seperti sekarang. Terus apa yang terjadi? Maka ayat 20, maka bangkitlah si bungsu ini dan dia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Coba perhatikan, bapaknya yang sudah tua, ya kan? Ya, begitu dia melihat si bungsu berjalan dari jauh, dia tahu bahwa itu adalah anaknya si bungsu yang terhilang.
Saya nggak tahu apa kerjaan bapak ini. Mungkin setiap hari dia menanti, setiap hari dia menanti anak bungsunya yang terhilang. Dia menunggu kapan anak bungsunya pulang. Dan dikatakan apa di situ? Dan ketika dia melihat si bungsu itu pulang dari jauh, ayahnya mungkin sudah tua, rambutnya sudah beruban. Dia turun, dia berlari, dia kejar anaknya dan dia peluk, dia cium. Saya percaya yang dia cium si bungsu pasti bau babi. Ya, yang dicium pasti udah baunya bau apek. Yang dicium mungkin belum mandi, yang dicium mungkin ya sama dengan bau babi gitu loh. Seperti apa yang dia pelihara. Tapi ayahnya itu berlari mungkin dengan orang tua yang sudah rambut putih. Dia kejar anaknya, dia cium, dia peluk. Ayat 21. Kata anaknya itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut Bapa." Tapi perhatikan apa jawaban daripada ayahnya itu, ayat 22. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Ayat 23. "Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita." Ayat 24 sama-sama. "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka," dikatakan apa? "Bersukaria." Kalau kita perhatikan cerita ini, bagaimana kita mengetahui ya, bagaimana bisa si bungsu ini bertobat? Ada satu proses yang saya mau katakan, kalau kau keluar dari kasih karunia Tuhan, hidupmu tidak akan sebaik pada saat engkau ada dalam kasih karunia Tuhan. Pada saat engkau tinggalkan kasih karunia Tuhan, hidupmu akan melarat. Ya, saya mau bilang sama seperti anak bungsu ini. Tapi satu hal yang saya pelajari, bahwa bagaimana pertobatan daripada seorang anak bungsu ini. Seorang anak bungsu yang bertobat, mungkin dia bertobat di tengah-tengah kesusahan dia. Dan yang pertama saya melihat bahwa yang pertama bagaimana anak bungsu ini bertobat adalah dia menyadari keadaannya. Ayat 17 dikatakan di situ apa? Ya, dikatakan ayat 17-nya, lalu si bungsu ini menyadari keadaannya. Banyak orang-orang Kristen sudah tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tapi nggak pernah sadar-sadar hidupnya itu susah. Hidupnya begitu banyak orang-orang. Ya, di sini anak bungsu ini melihat, dia mulai sadar, kenapa hidup saya begini? Ya, kenapa hidup saya begini Tuhan? Kemarin saya hidup enak, kemudian orang-orang upahan saya, dia sadar. Dia sadar keadaannya bahwa dia sudah membuat dosa. Dia sadar bahwa meninggalkan orang tuanya, meninggalkan bapaknya, dia keluar daripada hukum kasih karunia. Ya, saya melihat banyak orang-orang nggak pernah sadar. Saya ketemu ada orang, ya, hidupnya begitu diberkati Tuhan selama ini. Dia hidup, kemudian jatuh dalam dosa, bahkan kemudian memiliki anak di luar, akhirnya menikah, menjual kekristenannya. Ya, kemudian hidupnya semakin hari semakin, maaf tanda kutip, jauh daripada sebelumnya. Yang tadinya kemudian dia menjadi salah satu manajer di satu perusahaan asing. Apa yang terjadi? Kemudian dia sudah memiliki rumah, anak, istri, segala-galanya dia miliki. Begitu kemudian dia tinggalkan gereja, dia tinggalkan Tuhannya, dia tinggalkan. Kemudian hidupnya mulai kacau. Kemudian mulai di PHK.
kemudian mulai semua fasilitasnya diambil, dan maaf kemudian menjadi akhirnya melarat. Ini yang saya mau bilang, bahwa kalau kita perhatikan di sini, dan kita sudah berkali-kali bicara sama kawan kita ini, bertobatlah. Tapi dia nggak pernah sadar bahwa hidupnya, bahwa Tuhan tidak suka engkau hidup di luar dia. Tapi tetap aja dia melakukan dosa, bahkan dia sudah menyembah ilah-ilah lain. Ya, ini yang terjadi hari-hari ini. Banyak anak-anak Tuhan mulai tinggalkan gereja, dia pikir dia bisa hidup di luar, dia mencari kebebasan, dan dia nggak pernah sadar. Saya mau bilang hari ini, dengar baik, Tuhan mau hari ini engkau sadar kondisimu apa. Saya juga pernah melihat ada satu anak hamba Tuhan, namanya sangat religius, tapi kemudian mulai meninggalkan Tuhannya karena bertemu dengan laki-laki yang tidak seiman. Pernikahan yang pertama kemudian gagal. Pernikahan yang kedua gagal. Bahkan pernikahan yang ketiga pun juga dia gagal. Hidupnya kemudian bolak-balik rumah sakit, bolak-balik sakit jantung, semua penyakit ada sama dia. Kita doakan, itu bertobatlah, terima kembali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia nggak pernah sadar. Dia bilang ada waktunya. Saya nggak tahu, akhirnya kemudian saya dengar beberapa tahun yang lalu dia kemudian akhirnya berakhir dan meninggal. Dan satu hal yang menarik pada waktu itu, dia cerita sama saya bahwa saya memang minta didoakan, tapi saya minta maaf tidak bisa menjadi Kristen. Tapi saya sudah bicara dengan suami saya mau dikubur secara Kristen. Saya bilang gak ada gunanya dikubur secara Kristen. Apa artinya engkau mati secara Kristen kalau kau hidup bukan secara Kristen? Akhirnya saya dengar cerita setelah dikubur, kebetulan dia menikah dengan salah satu teman saya, dan dikuburnya bukan secara Kristen. Karena sudah mati gak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saya mau bilang hari ini, dengar baik, Tuhan mau engkau menyadari keadaanmu. Kalau engkau hari ini mengalami begitu banyak penderitaan, engkau enggak mendapatkan sukacita, datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan rumah bapamu. Yang pertama, kita lihat bagaimana si bungsu ini menyadari keadaannya. Satu proses pertobatan yang luar biasa. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 18-nya, apa yang dikatakan di situ? Setelah dia menyadari, dia bangkit dan pergi kepada Bapa. Jadi dikatakan apa? Bahwa anak bungsu ini setelah dia sadar, kemudian dia bangkit, dia kembali kepada Bapanya yang di sorga. Amin. Dia gak pergi kemana-mana. Dia gak pergi ke dia tahu bahwa dia salah, bahwa dia tahu bahwa hanya Tuhan Allah yang benar yang harus dia sembah. Ini yang terjadi. Banyak orang kemudian bertobat tapi tidak datang kepada Tuhan. Saya mau bilang hari ini saya mau ajak kepada engkau yang pernah meninggalkan Tuhan, atau mungkin hari ini engkau meninggalkan Tuhan. Engkau harus sadar. Yang kedua dikatakan apa? Mulai bangkit. Engkau lihat bahwa kehidupanmu engkau tidak akan ada nggak mengalami namanya damai sejahtera, sukacita di luar Tuhan. Sekalipun hartamu banyak mungkin. Haleluya. Dan apa yang dikatakan di sini setelah dia bangkit, dia datang kepada Bapanya. Kita lihat Tuhan memberikan hati yang baru kepada anak bungsu ini. Yang tadinya dia menuntut haknya,
Yang tadinya dia datang kepada Bapa, dia katakan, berikan hakku. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah kemudian dia bertobat, dia sadar, kemudian dia katakan apa di situ ayat 19-nya? Dikatakan ayat 19-nya, ya, dia katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Persoalan sudah membuat bagaimana mengubah hati daripada si bungsu ini. Hatinya yang tadinya keras, yang hatinya tadinya banyak menuntut. Kemudian yang terjadi sekarang bahwa kemudian dikatakan, aku tidak layak. Mindsetnya berubah. Mindsetnya berubah. Yang tadinya banyak minta haknya, sekarang dia tahu diri. Bilang sama kiri kananmu, kamu harus belajar tahu diri. Ya, belajar tahu diri. Kalau engkau mengalami semua sukacita, damai sejahtera, engkau dalam keadaan sehat, saya mau bilang belajar tahu diri. Ya, jangan banyak menuntut. Makanya di sini kita lihat bahwa bagaimana anak bungsu ini, dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia dikatakan apa di situ? Dia sadar kondisinya tidak baik. Dia sadar hidupnya ngaco. Dia sadar bahwa setelah kalau dia ngaco, Tuhan tidak bisa berkati hidupmu. Kemudian dia bangkit kepada Tuhan yang benar. Dia datang kepada Bapa yang di sorga. Dan yang ketiga dikatakan apa di situ? Tuhan ubahkan hatinya. Bagaimana dengan engkau? Apakah Tuhan ubahkan hatimu juga? Amin. Dan kalau kita melihat di sini, ya, kalau saya lihat, kita lihat ayat 20-nya, dikatakan, maka bangkitlah si bungsu dan dia pergi ke bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapat dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saya ingat ada satu kisah bagaimana seorang istri yang cantik, dan pada saat itu dia memiliki satu suami dan dua orang anak. Istri ini seorang Kristen, mereka adalah keluarga Kristen, dan dia melihat suaminya ini lamban atau mungkin lemot. Suaminya itu nggak punya ambisi. Suaminya itu kelihatannya bagaimana ya? Setelah dia perhatikan, kemudian dia mulai jenuh dengan suaminya. Dia melihat suaminya tidak punya masa depan, sementara dia punya ambisi yang begitu ya besar dalam hidupnya. Suatu waktu wanita ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bukan orang Kristen. Akhirnya dia jatuh cinta melihat bagaimana lelaki yang dia ketemukan punya ambisi yang luar biasa. Dan dia bilang, saya cocok sama laki-laki ini. Singkat cerita, dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan dua anaknya, dan dia bercerai dan menikah dengan laki-laki ini. Dan dia menjadi mualaf. Waktu berjalan, dia menemukan ternyata setelah menikah dan sebelum menikah, lelaki yang dia bertemu yang menjadi suaminya tidak sama. Apa yang dia lihat dulu tidak sama. Yang ada lelaki yang tukang marah, tukang mukul, bahkan tukang main judi. Semua yang dia gak suka. Dan terakhir suaminya akhirnya menikah lagi. Suaminya menikah lagi. Dan dia menangis minta bercerai, dan kemudian akhirnya dia bercerai dengan suaminya. Dan dia ada kerinduan dengan anak-anaknya yang dari suami yang pertama. Dia cari tahu, ternyata suaminya yang lama belum menikah. Dan dia coba menghubungi
suaminya. Dan dia berkata kepada suaminya, ya, melalui satu surat, karena belum ada handphone pada saat itu. Dan dia bertanya sama suaminya apakah dia boleh untuk kembali melihat kedua anaknya. Dan kalau memang engkau tidak keberatan, kata mantan istrinya, taruhlah satu buah bunga mawar di depan pintu rumah, sehingga saya tahu bahwa kedatangan saya memang engkau kehendaki. Singkat cerita, dengan waktu yang sudah ditentukan, mantan istrinya datang ke rumah mereka yang lama. Dan dia masuk ke dalam gerbang dan dia temukan bukan hanya satu bunga mawar. Seluruh taman rumah itu penuh dengan bunga mawar. Bahkan dia disambut dengan mantan suaminya dan 2 orang anaknya dengan memeluk ibu mereka dan berkata, "Ibu, kembali lagi ke keluarga kami." Saya mau lihat cerita ini mirip dengan orang tua yang bapak yang ditinggalkan oleh anak bungsunya. Bagaimana kemudian bapak ini memeluk anak bungsunya. Saya mau katakan perumpamaan ini, perumpamaan yang merupakan isi hati Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, saya mau bilang, ini adalah perasaan isi hati Tuhan. Dia mau berkata kepada engkau, "Hai anakku, saya enggak melihat masa lalumu. Saya enggak melihat apa yang kau lakukan di masa lalu. Aku mengasihimu." Amin. Haleluya. Bagaimana ibu ini kemudian saya pernah bertemu dengan ada seorang teman lama, ya. Dia menikah dengan bukan orang Kristen, dan singkat cerita pernikahan mereka kandas. Dan kemudian saya berjumpa dengan dia masih menggunakan hijab. Saya tanya, "Bagaimana kabar suamimu?" "Wah, kami sudah bercerai." Dan saya bilang, "Kenapa bercerai?" "Biasalah, Pak." Dia kemudian menikah lagi. Saya bilang, "Lah, kenapa kamu gak kembali ke rumah Bapak? Kenapa kamu gak kembali kepada Tuhanmu yang benar? Kenapa kamu sudah disia-siakan, kamu tetap melakukan ritual agamamu yang baru?" Jawabnya sangat sederhana pada saat itu. Dia bilang, "Pertama, saya malu sama orang-orang gereja karena mereka tahu saya menikah di luar gereja. Yang kedua, saya merasa begitu berdosa sehingga rasanya saya malu sama Tuhan untuk kembali." Saya katakan, baca itu kisah mengenai anak yang terhilang. Bagaimana anak bungsu ini meninggalkan bapaknya. Dia tinggalkan bapaknya, tapi bapaknya terus menanti dia. Itulah saya mau katakan isi hati Tuhanmu. Itu isi hati Tuhanmu. Dia menangis pada saat itu dan berdasarkan daripada cerita dia kembali datang kepada Tuhan setelah membaca cerita daripada kisah daripada anak yang terhilang, anak bungsu yang kabur dari rumah. Saya nggak tahu apa keadaanmu hari ini. Kalau kita lihat, perhatikan, setelah bukan hanya memeluk, mencium daripada anak ini, apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Bukan semua mencium. Ya, ayat 21 dia katakan kepada anaknya, anak itu berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
Banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dia berhenti sampai di sini. Dia merasa tidak layak. Tidak layak. Ayat selanjutnya, apa yang dikatakan di situ? Ya. Tapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan kepada anak bungsuku. Bawa ke sini cincin dan kemudian pakai kepada jarinya. Bawa sepatu yang termahal, pasang kepada kakinya. Wow, ini saya mau bilang. Begitu anak bungsu ini datang dalam keadaan gembel. Apa yang dikatakan? Dikasih jubah. Jubah bicara mengenai apa? Posisi. Jubah bicara mengenai apa? Satu kemegahan. Apa yang dikatakan? Ambil jubah yang terbaik, kasih kepada anak bungsu saya. Bawa cincin, kasih cincin itu. Bawa cincin itu, kasih kenakan kepada anak saya. Cincin ini bicara mengenai kuasa, wewenang. Tuhan kembalikan semuanya, kembalikan semuanya. Semua kuasa sebagai anak bungsu kembali kepada anak ini. Bukan hanya itu, kasih sepatu, status sosialnya kembalikan. Tuhan mau semua dipulihkan. Tuhan tidak ingat segala dosa-dosa masa lalu yang dilakukan anak bungsu ini. Wow. Bahkan bukan cuma itu saja. Ayat berikutnya apa yang dikatakan di situ? Ya. Suruh lagi ambil anak lembu tambun, potong, sembeli, kita makan dengan sukacita. Wow. Ini yang saya mau bilang. Kenapa? Ayat 24. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, dan mulailah mereka bersukaria. Wow, ini saya mau bilang. Saya undang pemain musik masuk ke ya. Saya mau bilang ini satu hati Bapa hari ini. Dengar anakku, apapun setiap hari ini yang kau menghadapi begitu banyak. Mungkin hari-hari ini engkau sudah meninggalkan Tuhan. Mungkin dulu engkau seorang pengerja, atau mungkin engkau dulu seorang aktivis gereja. Tapi mungkin hari-hari ini engkau hidup, engkau pilih kebebasan. Atau mungkin engkau hari-hari ini pernah meninggalkan Tuhan. Dan engkau malu untuk kembali kepada Tuhan. Dengar baik, ini hatinya Tuhan. Ini hatinya Tuhan. Ini hatinya Tuhan. Biar engkau tahu hatinya Tuhan bagaimana. Hatinya Tuhan, dia tidak peduli dengan masa lalumu. Tuhan mau ada recovery. Ya. Tuhan mau ada pemulihan dalam hidupmu. Makanya hari ini dengar baik ya. Bukan hanya kembali kepada Bapaknya, bukan hanya sekedar bertobat, tapi lihat bagaimana semua hak daripada si bungsu semua dipulihkan. Dipulihkan. Demikian juga dengan engkau pada hari ini. Saya nggak tahu. Mungkin hari ini engkau juga mengalami hal-hal yang sama. Engkau merasa jauh daripada dia. Engkau merasa jauh dan engkau malu. Engkau pikir, waduh, bagaimana? Manusia mungkin bisa menghakimi, tapi engkau punya Tuhan, Tuhan yang setia. Selagi engkau memiliki Tuhan, engkau masih punya pengharapan. Selagi engkau masih punya Tuhan, selama engkau tetap beriman, karena kita tahu bahwa Dia Tuhan adalah kekuatan, Dia adalah Yesus, kekuatan daripada kita. Haleluya. Dan kita perhatikan ya, kalau kita lihat kembali bagaimana ya ketika ayat 25,
Ya, ayat 25 dikatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26. Ya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua itu? Ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia telah mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30. Tetapi baru saja ada Bapa yang memboroskan harta kain Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelihkan anak lembu tambun untuk dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, yang hilang telah kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Enak? Kita mengangkat satu pujian, selama engkau masih punya Tuhan, engkau tetap memiliki pengharapan. Jangan menyerah saudara, masih ada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, iman Tuhanku, Yesus kekuatan.
Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Hari ini kalau kau masih, mungkin hari-hari ini engkau menghadapi begitu banyak persoalan, engkau menghadapi begitu banyak pergumulan, dengar baik, engkau masih punya pengharapan. Selama engkau masih punya Tuhan, engkau masih punya pengharapan. Selama engkau masih beriman, engkau masih punya pengharapan. Engkau punya Tuhan yang menjadi kekuatanmu, yang menjadi gunung batumu, kota bentengku. Dan hari ini dengar baik, mungkin engkau pernah tinggalkan Tuhan hari-hari ini, atau mungkin juga hari ini engkau masih meninggalkan Tuhan. Dengar baik, Tuhan hari ini mau engkau kembali datang kepada Dia. Tuhan mau engkau kembali. Tuhan, bagaimana Dia mengatakan isi hatinya hari ini. Dia menanti bagaikan seorang bapa yang menanti anak bungsunya. Bukan hanya setiap hari, bahkan setiap detik Dia menanti engkau. Mungkin hari ini engkau tidak sadar dengan kondisimu hari-hari ini. Tapi dengar baik, sadari apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Engkau melihat begitu banyak pergumulan, persoalan dalam hidupmu. Tuhan mau dengar engkau hari ini mulai sadar, sama seperti anak bungsu di tengah-tengah kotoran babi, di tengah-tengah ladang mengurus babi. Dia sadar bahwa di rumah Bapakku begitu banyak fasilitas yang Tuhan berikan. Di rumah Bapakku bahkan karyawannya gemuk-gemuk, nggak semalarat aku hidupnya. Jadi hari ini dengar baik, Tuhan mau engkau kembali ke rumah Bapa. Datang kepada Tuhan, minta ampun setiap dosamu. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengingat masa lalumu. Dia ingin menciummu, Dia ingin merangkulmu hari ini. Mari datang kepada Dia. Mungkin hari-hari ini engkau sedang putus asa, engkau tidak tahu jalan keluar dari persoalanmu. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Selama engkau masih punya Tuhan, engkau masih punya pengharapan dalam hidupmu. Selama engkau masih punya Tuhan, engkau masih punya jalan keluar dalam setiap persoalanmu. Selama engkau masih punya Tuhan dan engkau masih beriman, dengar baik, engkau terus diberikan kekuatan dari sorga. Engkau tetap memiliki kota benteng. Engkau menjadi kubu pertahanan. Yes, engkau masih memiliki kubu pertahanan. Makanya hari ini dengar baik, kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini, terima kembali Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan Tuhan janji Dia akan kembalikan semua apapun yang pernah terhilang dalam hidupmu. Dia akan kembalikan, Dia berikan kau jubah yang baru, sepatu yang baru. Bukan hanya itu, bahkan Dia berikan juga cincin. Cincin bicara mengenai otoritas, bicara mengenai kuasa. Engkau dikembalikan kuasamu sebagai anak Allah. Yes. Makanya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya pengharapan. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini, kita katakan, aku masih punya Tuhan. Engkau masih punya pengharapan. Selama engkau tetap beriman. Yes. Amin. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Sekali lagi kita katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin. Pengharapan.
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang mulia. Benar Tuhan Yesus, benar Bapa.